Sourcers, kalian pasti tahu ya sama drama Korea yang hype lagi belakangan ini lantaran season keduanya tayang di Netflix beberapa pekan yang lalu. Yap, Squid Game. Drakor yang dibintangi oleh banyak aktor ternama Korea Selatan ini tengah jadi pembicaraan hangat di media sosial. Lantaran ada sebuah foto yang tersebar di mana foto tersebut diklaim sebagai inspirasi terciptanya drakor Squid Game. Bagi yang penasaran, simak video ini sampai selesai ya. Hai Sourcers, selamat datang di channel Klik Source. Dan sekarang kita berada di segmen LMD Lorong Misteri Dunia. Segmen dimana kita akan membahas dunia-dunia yang penuh misteri yang bisa bikin bulu kuduk kita merinding. Di episode kali ini kita akan membahas kasus Brother Home yang diklaim sebagai asal-usul terciptanya drakor Squid Game. Jadi nih Sourcers, banyak yang menilai kalau kasus Brother Home yang terjadi pada tahun 1970 sampai 1980-an ini merupakan kisah nyata dari drakor Squid Game. Hal tersebut dilihat karena pakaian para peserta dan bilik-bilik ruangan yang ada di tempat kasus Brother Home mirip dengan yang ada di dalam drakor tersebut. Sebagai informasi, kasus Brother Home adalah sebuah institusi kontroversial di Korea Selatan yang menjadi sorotan pada tahun 1980-an. Karena kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat. Brother Home tuh semacam panti rehabilitasi yang terletak di Busan, Korea Selatan. Panti ini awalnya dibangun pada tahun 1975 dan dioperasikan oleh pemerintah untuk menampung para gelandangan, tunawisma, dan sebagainya. Menurut informasi yang Minsource himpun, karena salah mengartikan gelandangan ini, saat itu orang-orang miskin, yatim piatu, orang dengan gangguan mental, orang mabuk, bahkan orang umum yang sedang berjalan tanpa membawa identitas saat itu juga dibawa dan dimasukkan ke dalam panti ini. Panti ini sebenarnya mendapat dukungan penuh dari pemerintah pada masa Presiden Chun Do-hwan. Saat itu, pemerintah melancarkan kampanye untuk membersihkan jalanan dari orang-orang yang dianggap tidak produktif. Katanya sih, di bawah rezim otoriter, pemerintah Korsel menggunakan fasilitas seperti Brothers Home sebagai upaya pembersihan menjelang acara internasional, seperti Asian Games 1986 dan Olimpiade Seoul 1988. Meskipun institusi terlihat sebagai tempat perlindungan, namun ternyata aslinya tuh sangat berbeda. Sekitar tahun 1987, investigasi mengungkapkan jika panti tersebut adalah tempat kerja paksa. Gak hanya itu, tempat tersebut juga dijadikan tempat penyiksaan dan tempat pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan. Orang-orang di sana bekerja dalam kondisi yang sangat buruk. Mereka bahkan tidak menerima upah sama sekali. Lalu, jika mereka menolak bekerja atau ketahuan hendak melarikan diri dan melawan, mereka akan dipukuli atau dianiaya hingga meninggal dunia. Selain itu, di panti tersebut juga terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh petugas dan staf kepada para pekerja perempuan dan juga anak di bawah umur. Diperkirakan lebih dari 500 orang tewas di Brother Home karena kasus kekerasan, kelaparan, dan penyakit yang sengaja tidak dirawat. Menurut catatan, di tahun 1986, panti Brother Home ini menampung 4.000-an orang. Padahal, kapasitas panti saat itu hanya berkapasitas 500 orang. Dalam rentan waktu 1976 sampai 1986, total sudah ada 38.000 orang yang masuk ke panti itu. Mantan sersan tentara bernama Park In-keun menjadi pengelola di balik program tersebut. Dia menerima medali karena dinilai menjalankan pusat sosial yang baik lewat Brother Home. Brothers Home juga diduga menerima subsidi pemerintah berdasarkan jumlah penghuninya. Karena itu, petugas dan staf di sana menyuap polisi dan pejabat kota agar mengirimkan lebih banyak orang. Penghuni Brothers Home termasuk anak-anak seharusnya mendapatkan makanan dan pelatihan kerja. Kenyataannya, banyak yang dipukuli, diperkosa, dan dipaksa bekerja. Penghuni Brothers Home yang dipanggil dengan nomor urut memakai seragam militer bekas atau baju olahraga biru untuk bekerja seharian di pabrik, mirip dengan pakaian yang ada di Squid Game. Kemudian, pada tahun 1987, seorang jaksa bernama Kim Yong-won memulai investigasi terhadap Brothers Home. Disitulah ia menemukan bukti kejahatan yang mengerikan. Sayangnya, investigasi ini sempat mendapat banyak hambatan dari para pejabat tinggi pemerintah. Total, lebih dari 657 orang diperkirakan meninggal saat ditahan dalam Brothers Home secara ilegal dan tanpa sepengetahuan
sepengetahuan keluarga mereka. Brothers Home akhirnya ditutup pada 1988. 2 tahun kemudian, pekerja konstruksi menemukan sekitar 100 tulang manusia di luar fasilitas tersebut. Park In-keun sempat dituduh melanggar hukum saat mengelola Brothers Home. Namun, dia hanya dihukum 2 tahun penjara karena penggelapan uang dan pelanggaran kecil. Mahkamah Agung Korea Selatan akhirnya membebaskan Park In-keun pada 1989 dari tuduhan terkait pelanggaran hak asasi manusia di Brothers Home. Park pun membantah melakukan kesalahan dan menyatakan hanya mengikuti arahan pemerintah. Saat Park ditangkap, Brothers Home masih beroperasi. Namun, penyelidikan kasus ini dihalangi Presiden Chun Do-hwan, Wali Kota Busan Kim Joo-ho, dan Kepala Jaksa Penuntut Busan Park Hee-tae. Pada tahun 2018, pemerintah Korea Selatan belum mau mengakui kalau kasus Brothers Home merupakan pelanggaran HAM. Barulah pada tahun 2022, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau TRC Republik Korea menyelidiki kasus pelanggaran HAM tersebut, dan pada Agustus 2024, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi resmi mengakui terjadi pelanggaran HAM di Brothers Home Busan. Kasus ini pun akhirnya menjadi skandal nasional. Yang lebih mencengangkan, para pelaku kejahatan di kasus ini termasuk sang direktur panti hanya mendapat hukuman ringan. Hingga kini kabarnya para keluarga korban masih memperjuangkan keadilan anggota keluarganya yang tewas karena kekerasan di panti tersebut. Nah, sources, beberapa orang berspekulasi bahwa Squid Game mungkin terinspirasi dari tragedi Brothers Home, mengingat tema eksploitasi dan dehumanisasi dalam serial tersebut. Di sisi lain, sutradara Squid Game Hwang Dong-hyuk menyatakan bahwa cerita dalam serial ini sepenuhnya fiksi. Dong-hyuk mengakui kalau isu sosial ekonomi di Korea Selatan menjadi latar belakang cerita, tetapi tidak merujuk pada peristiwa spesifik seperti Brothers Home. Ia juga mengatakan bahwa dirinya mendapat banyak inspirasi dari manga dan anime Jepang yang bertemakan kelangsungan hidup. Kasus Brothers Home di Korea sering dikaitkan sebagai inspirasi utama film Squid Game karena ada elemen kesamaan dalam tema sosialnya, yaitu eksploitasi, ketidakadilan, dan perjuangan hidup yang brutal. Dalam Squid Game, peserta yang memiliki utang besar dan kehidupan penuh tekanan bersedia mempertaruhkan nyawa untuk memenangkan hadiah uang. Hal ini mencerminkan bagaimana penghuni Brothers Home dipaksa hidup dalam kondisi tidak manusiawi demi rehabilitasi yang menjanjikan. Keduanya menggambarkan eksploitasi manusia yang berada di posisi lemah oleh sistem yang korup. Brothers Home mencerminkan ketimpangan sosial di Korea Selatan saat itu, di mana masyarakat kelas bawah seringkali menjadi korban kebijakan pemerintah yang tidak adil. Sama seperti di Squid Game, di mana sistem permainan dirancang oleh mereka yang kaya dan berkuasa untuk hiburan mereka sendiri, sementara orang miskin dipermainkan dan dikorbankan. Baik Squid Game maupun kasus Brothers Home membawa kritik tajam terhadap sistem yang memperlakukan manusia sebagai alat. Squid Game memperlihatkan bagaimana ketidakadilan sosial mendorong orang-orang ke dalam situasi ekstrim, mirip dengan bagaimana Brothers Home mengeksploitasi kaum marginal dengan dalih bantuan. Di Brothers Home, kekerasan adalah bagian sehari-hari yang diterima sebagai normal. Dalam Squid Game, kekerasan di dalam permainan juga dianggap sebagai hal yang biasa karena semua orang tahu aturan, kalah berarti mati. Kedua situasi ini menyoroti bagaimana kekerasan dapat dilegitimasi oleh struktur yang korup. Meski Squid Game tidak secara resmi mengakui Brothers Home sebagai inspirasi utamanya, paralel antara keduanya cukup kuat untuk memancing diskusi. Penggabungan tema ketidakadilan, eksploitasi, dan kritik terhadap kapitalisme menjadikan keduanya sebagai simbol kejahatan sistemik dalam sejarah Korea Selatan. Nah, setelah mendengar ulasan dari Min Source, gimana menurut kalian? Apakah benar kalau drakor Squid Game beneran terinspirasi dari kasus Brothers Home? Nah, sources, itulah bahasan Lorong Misteri Dunia episode kasus Brothers Home Korea Selatan. Jika sources punya pendapat atau pandangan yang berbeda, boleh banget nih tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Click Source. Kalian juga bisa follow sosial media kita untuk dapetin konten fresh setiap harinya. Sampai ketemu di episode Lorong Misteri Dunia selanjutnya.